everybody, thank you udah mampir ke Mathematrix Official. Semoga puyeng lu hilang, hati pun senang. Enjoy! Jangan lupa subscribe itu gratis. Hai guys, gimana kabarnya? Baik ya? Sama kok. Oke deh, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan. Susah nggak kak? Nggak susah. Gampang ya, tinggal kedip doang. Coba, udah kedip ya? Oke deh, lanjut ya. Nomor 5, hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah. Oke, kalau sudah ditanyakan hasil penjumlahan semua bilangan bulat X, kita udah harus curiga ya bahwa akhirnya bentuk ini akan menjadi apa? Betul banget, persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Sebetulnya, fungsi yang kita punya ini adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya pecahan. Contohnya, biasanya kan kita manggil fungsi itu fx ya. Misalnya saja fx sama dengan px per qx. Oke, dimana p-nya adalah pembilang dan q-nya adalah penyebut. Nah, fungsi ini hanya akan ada jika qx-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Lebih besar boleh kak? Boleh. Lebih kecil boleh nggak? Boleh juga. Yang penting tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, fungsi rasional ini terdiri dari beberapa fungsi lagi ya. Yang kita bisa lihat ada fungsi akar dan juga fungsi polinomial. Untuk informasi, qx tidak sama dengan 0 ini namanya nanti daerah asal ya, atau daerah tempat fungsi terdefinisi. Dia pakainya sumbu X ya, atau teman-teman mungkin kenalnya sama domain ya. Nah, selain fungsi rasional, fungsi lain juga punya domain masing-masing gitu ya. Seperti fungsi akar. Fungsi akar itu kan segala hal yang di dalam akar gitu ya. Kebetulan saja ini pangkatnya 2 ya. Akar pangkat 2. Jadi nanti kalau punya fx sama dengan akar x, ini di dalam akarnya x harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Kak, kalau fx-nya sama dengan akar 2x plus 1 gimana kak? Nggak apa-apa. Yang penting kita tulisnya yang di dalam akar siapa? 2x plus 1 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya untuk fungsi polinomial sendiri, dia domain functionnya atau daerah asalnya adalah real. Real itu artinya apa? Real itu adalah semua bilangan, termasuk bilangan real ya. Jadi dia ini ada di mana-mana ya bahasa lainnya. Nanti fungsi polinomial itu teman-teman sebetulnya sudah sering ketemu ya. Yang pertama ada fungsi konstan. Yang kedua ada fungsi linear. Dan yang ketiga yang paling tinggi nih dan biasa banget keluar adalah fungsi kuadrat. Fungsi konstan gimana? Fungsi yang mengandung konstanta saja ya, contohnya ya fx sama dengan a gitu. Kalau fungsi linear mengandung pangkat x-nya 1 ya, jadi fx sama dengan
AX plus B gitu. Fungsi kuadrat fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Berarti sebetulnya buat apa sih Kak kita tahu domain-domain ini? Karena kita butuh nanti untuk mengetahui dia ini X-nya di mana gitu ya. Oke. Sebelum itu, kita juga harus tahu tadi domain-domain yang kita pelajari barusan, efeknya juga akan ada pada syarat. Nah, jadi syarat pertama karena kita punya akar ya, akar itu kan di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0. Maka hal pertama adalah syarat akar pada pembilang gitu ya. Syarat itu apa? Syarat itu maksudnya domain ya. Syarat akar pada pembilang. Pembilang itu yang mana? Yang di atas nih, pembilangnya PX itu namanya pembilang. Oke, kita sudah tahu bahwa dalamnya ini 5 min X ya. 5 min X, sehingga boleh kita tulis sebagai 5 min X lebih besar sama dengan 0. Jadi X-nya nanti akan, atau min X dulu ya, lebih besar dari min 5. Nah, kalau seperti ini kan biar jadi X saja, maka kita harus kalikan dengan negatif ya. Jadi, min X dikali negatif 1 kan jadinya X. Yang min 5 jadinya 5. Nah, harus diingat kalau tanda lebih besar atau lebih kecil, itu kalau kita kalikan atau operasikan dengan minus ya, maka dia akan berubah tandanya. Jadi, kalau di sini lebih besar, nanti jadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi, yang pertama kita punya daerah, yaitu X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, boleh teman-teman gambar dulu ya. Karena cuma 1, kita taruh. Lalu nanti di sini tutup ya, karena ada sama dengannya. Dan dia maunya ke arah yang lebih kecil dari 5. Oke, ini syarat pertama. Syarat kedua yaitu, kita lihat, karena akarnya juga ada di penyebut, maka syarat keduanya adalah penyebut pada, akar pada penyebut gitu ya. Syarat akar pada penyebut. Tadi kan pembilang ya di atas, berarti sekarang di bawah ya. Oke, fungsi kita kan X plus 1, makanya kita tulis berarti X plus 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oh, tapi hati-hati. Kita flashback lagi ya. Kalau penyebut, dia nggak boleh 0 ya. Tapi karena akar kita maunya lebih besar sama dengan 0, ya nggak ngaruh. Berarti sama dengannya kita hapus. Oke? Artinya, nah, kehapus semua jadinya. Dia jadi lebih besar sama dengan 0 aja. Lebih besar aja ya. Jadi kalau kayak gini, maka kita punya X lebih besar daripada min 1. Oke, kalau digambar, maka min 1, terus ini buletannya terbuka gitu ya. Lebih besar. Dah. Setelah itu, udah selesai belum, Kak? Belum. Yang terakhir adalah syarat pada pertidaksamaannya. Nah, pertidaksamaannya ini ya. Kita tulis ulang aja ya. Berarti 3x kuadrat min 4x plus 1 akar 5 min x dibagi x kuadrat plus x plus 1
akar X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, kita punya dua fungsi akar ya. Kalau di sekolah kan Bu Guru, Pak Guru suka bilang nih, kalau dalam akar nggak boleh ada negatif ya. Kenapa? Karena kita adanya di bilangan real. Nanti teman-teman akan belajar lebih jauh bahwa negatif dalam akar itu termasuk ke dalam bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu satu tingkat di atas bilangan real gitu ya. Oke, nah karena dia tidak boleh ada negatif, hasilnya pasti harus positif. Berarti ini dia maunya negatif nih. Kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Cuma ini kita udah punya positif nih teman-teman. Ini pasti positif. Yang ini juga pasti positif. Ya. Berarti biar jadi negatif itu harus gimana, Kak? Nih, kalau negatif itu kan terjadi apabila ini dalam fungsi pecahan ya. Pembilangnya negatif, penyebutnya positif gitu ya. Atau boleh juga kalau pembilangnya positif, penyebutnya negatif, gitu kan? Oke. Sekarang berarti kita pakai dua kemungkinan ini ya. Karena yang ini udah pasti positif. Oke, sebelum ke sana tapi kita faktorisasi dulu ya, siapa tahu nanti bisa disederhanain. Tahu gak nih caranya nih? Biasanya kan kita gampang faktorisasi yang bawah ya. Bawah dulu deh. X kuadrat tambah X tambah 1. Artinya apa? Dia kalau dikali hasilnya 1, kalau ditambah hasilnya 1. Nah, ini kita bisa lihat aja sebetulnya ya, dari diskriminannya dia nih. Kalau dia diskriminannya kurang dari 0, berarti dia nggak bisa difaktorin nih teman-teman. Karena dia pasti mengandung negatif di dalam akar. Coba kita buktiin ya. D itu kan B kuadrat minus 4AC. B kuadratnya berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 gitu ya. Ini 1 min 4. Wah, min 3. Betul ya? Nah, ini kurang dari 0. Berarti dia akan imajiner akarnya ya. Berarti tidak boleh. Tapi kita bisa langsung tahu nih bahwa dia ini adalah definite positif. Kenapa? Karena X-nya negatif ataupun positif, maka hasilnya akan positif ya. Oke, kalau gitu berarti kita memenuhi kemungkinan 1 atau 2. Kita akan memenuhi kemungkinan yang ini ya, yang ke 1. Kenapa? Karena yang bawahnya sudah pasti positif semuanya. Artinya harapan kita cuma 1, yaitu si 3x kuadrat minus 4x tambah 1 harus kurang dari sama dengan 0 ya. Kita tulis min 4x plus 1 harus kurang dari sama dengan 0. Nah, kita faktorin dulu nih. Nih, X-nya, A-nya tidak sama dengan 1, berarti cara pemfaktorannya sedikit beda ya. Kalau dikali, itu hasilnya akan 3 kali 1 gitu ya. Kalau ditambah, hasilnya harus minus 4. Nah, berarti kan kita udah tahu ya, angkanya pasti kalau enggak 3 ya 1 gitu kan. 3 atau 1 ya. Min 3 atau min 1. Karena kalau ditambah harus min 4. Jadi X min 3. Nah, salah nih. Bukan begini nih. Ya, jadi yang kita pecahkan saja biar ramai. Oke. 3x kuadrat. Nah, 4x yang kita pecah ya. Jadi min 3x min x plus 1. Oke.
Sekarang baru kita kelompokin aja nih. Ini sama ini sama ini. Gitu ya. Kak, boleh nggak 3x sama plus 1? Boleh aja. Letaknya boleh seterah lah ya. Dah, yang pertama ini 3x-nya boleh keluar berarti ya, karena kan mereka sama-sama punya 3x. 3x dikali, ini x kuadrat berarti sisanya x ya. Terus habis itu min 1. Good. Yang ini juga harus x min 1 dalamnya. Berarti kita keluarin siapa? Min ya. Maka jadinya min x min 1. Dah, udah sama. Berarti kita bisa faktorin lagi sebetulnya ya. Jadi x min 1 terus 3x min 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau kita sederhanakan nih, kita punya x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/3. 1/3 sama 1 gedean mana coba? Gedean 1 ya. Berarti sepertiganya di sini. Sini 1. Nah, sekarang kita harus uji titik dulu. Di sini, di tengah sama di ujung ya. Kalau di tengah kan gampang nih, ngambil berapa ya? Setengah ya, setengah. Kita masukin ke sini, setengah dikurangin 1, hasilnya min 1. Oke, min ya. Kalau setengah dikali 3 berarti 3/2, 1,5 ya kan, dikurang 1 kan hasilnya positif. Berarti min dikali positif, hasilnya min gitu. Kalau yang ini udah pasti positif ya. Kalau 0, negatif kali negatif hasilnya positif juga. Nah, karena dia maunya kurang dari, berarti daerahnya yang ini ya. Oke, sip. Dah, kita udah dapat semua kemungkinan X-nya, maka perintahnya apa tadi? Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi. Nah, berarti untuk tahu semuanya, kita kan tadi punya beberapa ya. Nih, yang pertama, terus yang kedua yang ini. Terus apa lagi? Yang ketiga yang ini ya. Kita harus iris dulu daerahnya ya. Jadi kita harus tahu nih daerah pertidaksamaannya itu sebetulnya yang mana. Jadi kita iris daerahnya ya. Kita biar gampang, kita tarik garis lurus. Terus kita input X-nya, akar-akarnya semuanya yang ada ya. Di sini kan 5 maunya kurang dari ya. Kita ambil 5 di tengah-tengah lah ya. 5 maunya kurang dari, 5-nya juga harus tutup ya. Terus habis itu min 1, min 1-nya terbuka tapi ya. Min 1-nya terbuka. Tuh, dan dia maunya yang lebih besar. Oke, habis itu ada sepertiga. Sepertiga itu kan sama 1 adanya di tengah-tengah sini ya. Oke, nah ini maunya di tengah gitu ya. Oke, sip. Ini kita hapus dulu deh biar nggak ribet ya. Nah, udah kayak gitu, kita bisa tarik garis lurus aja nih teman-teman ya. Ini lu tarik, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, gitu ya. Terus kita cari kira-kira yang mana sih yang punya garis horizontal terbanyak. Ini yang pertama misalnya dia punyanya 2 ya, tuh 2 gitu. Yang kedua tuh 2, 3, wah lebih banyak ya. Yang ketiga berarti berapa? Tuh 2. Berarti kita udah tahu nih bahwa dialah pemenangnya ya. Jadi daerah kita itu adalah di antara 1/3 dan 1. Good. Gitu ya. Oke deh, berarti berhubung dia maunya bilangan bulat, satunya tadi terbuka tertutup tuh. Harus ingat-ingat ya. Ini berarti satunya tertutup ya. Sepertiganya juga tertutup. Kenapa? Karena ini ada sama dengannya. Oke. Artinya 1 termasuk ya. Jadi kalau kita tuliskan, kita akan punya seperti ini. Nah, di antara 1/3 sama 1, yang bilangan bulat siapa? 1/3 kan bukan bilangan bulat. Setengah juga bukan bilangan bulat ya. Berarti jawabannya cuma 1.
Satu doang ya, berarti kan penjumlahan ya. Karena cuma satu ya udah, hasilnya berarti 1. Idih, mantap bener sih. Boleh lah, lu share ke teman-teman lu yang sama puyengnya kayak lu. Terus, like juga. Komen deh di bawah. Apa sih makhluk-makhluk yang bikin lu puyeng 7 keliling? Ntar kita abisin satu-satu di sini. Mantap gak tuh? See you!